Yang pertama ada pemeriksaan persediaan. Pengertian persediaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 14 halaman 14.2 IAI tahun 2015, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Dalam proses produksi digunakan untuk penjualan tersebut dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pembelian jasa. Selanjutnya, sifat-sifat persediaan. Yang pertama, persediaan merupakan aset lancar atau current aset karena masa perputarannya kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang kedua, merupakan jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang dan industri. Yang ketiga, mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan posisi keuangan neraca dan perhitungan laba rugi. Jika kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aset lancar dan total aset, beban pokok penjualan, laba kotor dan laba bersih, taksiran pajak penghasilan, pembagian dividen dan laba rugi ditahan, kesalahan tersebut akan terbawa ke laporan keuangan periode berikutnya. Contoh dari perkiraan yang digolongkan sebagai persediaan. Yang pertama ada bahan baku atau raw material, yang kedua barang dalam proses atau work in process, yang ketiga barang jadi atau finished goods, yang keempat suku cadang atau spare part, yang kelima bahan pembantu, yang keenam bahan dalam perjalanan atau good in transit, barang yang sudah dikirim oleh supplier tetapi belum sampai di gudang perusahaan, yang terakhir ada barang konsinyasi. Tujuan pemeriksaan persediaan: memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas persediaan, memeriksa persediaan yang tercantum di laporan posisi keuangan neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca, memeriksa metode penilaian persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, memeriksa sistem pencatatan persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, memeriksa terhadap barang-barang yang rusak, barang yang bergerak lambat, dan ketinggalan mode, memeriksa transaksi yang menyangkut pembelian, penjualan persediaan seluruhnya yang sudah tercatat, memeriksa transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan seluruhnya sudah terjadi dan tidak ada transaksi fiktif. Prosedur yang disarankan atas persediaan ada 2. Yang pertama compliance test dan yang kedua prosedur substansive test. Yang mana dalam praktiknya prosedur pemeriksaan yang dibahas di sini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diaudit. Prosedur pemeriksaan compliance test. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas pajak yang dibayar di muka. Yang kedua, tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas persediaan. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan kesalahan, maka bisa disimpulkan bahwa internal kontrol atas persediaan berjalan efektif. Prosedur pemeriksaan substansif atas persediaan. Lakukan observasi atas perhitungan fisik yang dilakukan perusahaan. Minta financial inventory list. Lakukan prosedur pemeriksaan berikut. Kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Periksa unit price dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan bahan pembantu. Rekonsiliasi jika stok opnam dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Periksa cukup tidaknya barang-barang yang bergerak lambat, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan mode. Periksa kejadian sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Periksa cut off penjualan dan cut off pembelian. Periksa sales atau purchase komitmen per tanggal laporan posisi keuangan neraca. Materi selanjutnya, pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Sifat dan contohnya. Sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka ialah keduanya mempunyai masa manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun, sehingga dikelompokkan sebagai harta lancar atau current asset. Menurut standar akuntansi keuangan, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun. Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah tujuan pemeriksaan audit objek, biaya, dan pajak dibayar di muka. Yang pertama ada untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melaksanakan substantif test dapat dipersempit. Lalu ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka adalah yang pertama ada setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Lalu yang kedua, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti bukti yang sah dan lengkap. Terus untuk tujuan yang kedua ada untuk memeriksa apakah biaya yang
biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang. Tidak dibebankan sebagai biaya tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Lalu untuk tujuan yang ketiga ada untuk memeriksa apakah biaya yang dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired atau masa manfaatnya sudah berlalu sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Untuk tujuan yang keempat ada untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti atau setoran pemungut pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Yang kelima ada untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau PSAK. Lalu prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test dan prosedur substansive test. Pembahasan prosedur pemeriksaan untuk substansive test akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, biaya advertensi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Dalam praktiknya, prosedur pemeriksaan yang dibahas di sini harus sesuai dengan kondisi perusahaan yang diaudit. Untuk prosedur pemeriksaan compliance test, yang pertama dengan pelajari dan evaluasi internal kontrol atas pajak yang dibayar di muka. Dalam hal ini, internal kontrol questionnaires yang digunakan tercakup dalam internal kontrol questionnaires atas pengeluaran kas dan bank. Terus lakukan tes transaksi compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka yang digunakan sebagai sampel, biasanya adalah buku pengeluaran kas dan bank, dan sampel cukup dipilih secara random. Terus prosedur pemeriksaan untuk compliance test yang kedua ada tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Terus untuk prosedur pemeriksaan submasif sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Yang pertama yaitu minta rincian atau schedule prepaid rent per tanggal neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematik atau mathematical accuracy. Terus yang ketiga, cocokkan saldo prepaid rent per tanggal neraca dengan saldo buku besar atau general ledger prepaid rent. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan pemeriksaan lease agreement. Jika sudah dilakukan di compliance test, refer ke kertas kerja compliance test. Yang keenam, di-uploadin atau cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Yang ketujuh, dalam hal ada biaya sewa yang langsung dibebankan ke perkiraan biaya sewa tanpa melalui prepaid rent, jumlah biaya sewa di buku besar akan terlihat lebih besar. Yang ke-8 ada buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Lalu untuk prosedur pemeriksaan submasif premi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Yang pertama, dengan meminta rincian prepaid insurance per tanggal neraca. Yang kedua, cek mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal neraca dengan saldo buku besar atau general ledger prepaid insurance. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, tie up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungan insurance coverage cukup untuk atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat banker clause. Yang kesepuluh, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Untuk materi yang selanjutnya adalah aset tetap. Yang pertama ada sifat dan contoh aset tetap. Aset tetap atau fixed asset disebut juga sebagai property, plant and equipment menurut standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 14 halaman 16.2 dan 16.3 IAI 2002. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksud untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Menurut SAK ETAP, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administrasi. Lalu diharapkan akan digunakan lebih dari 1 periode. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap bila yang pertama besar kemungkinan atau probable bahwa manfaat keekonomian di masa akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan, dan yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal. Beberapa sifat dan ciri aset tetap adalah yang pertama, tujuan dari pembelian bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, jumlah cukup material. Lalu, audit objek tujuan pemeriksaan dari aset tetap adalah yang pertama, untuk memberikan apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tetap. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan presisi keuangan neraca betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam
tahun berjalan atau periode yang diperiksa betul-betul merupakan suatu capital expenditure, diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Lalu yang keempat ada untuk memeriksa apakah disposal penarikan atas aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Lalu yang kelima, untuk memeriksa apakah penyebab penyusutan dalam 2 tahun periode yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SAK, konsisten, dan apakah perhitungannya telah dilakukan dengan benar. Yang keenam, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Adalah prosedur pemeriksaan aset tetap. Nah, ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan prosedur pemeriksaan aset tetap. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aktiva tetap. Yang kedua, minta kepada klien top supporting schedule aktiva tetap yang berisikan saldo awal, penambahan, serta pengurangan-pengurangannya, dan saldo akhir, baik harga perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Yang ketiga, periksa footing dan cross footingnya dan cocokkan totalnya dengan general ledger atau sub ledger, saldo awal dengan working paper tahun lalu. Yang keempat, funds penambahan serta pengurangan dari fixed asset tersebut. Untuk penambahan, kita lihat profilnya dan kelengkapannya supporting dokumennya. Yang kelima, periksa fisik dan fixed asset tersebut dengan cara tes basis dan periksa kondisi dan nomor kode dari fixed asset. Yang keenam, periksa bukti pemilikan aktiva tetap untuk tanah, gedung, periksa sertifikat tanah dan IMB atau izin mendirikan bangunan, serta SIPB atau surat izin penempatan bangunan. Untuk mobil, motor, periksa BPKB STNK-nya. Yang ketujuh, pelajari dan periksa apakah capitalization policy dan depreciation policy yang dijalankan konsisten dari tahun sebelumnya. Yang kedelapan, buat analisis tentang perkiraan riba dan maintenance sehingga kita dapat mengetahui apakah ada pengeluaran yang seharusnya masuk dalam kelompok capital expenditures tetapi dicatat sebagai revenue expenditures. Kemudian yang kesembilan, periksa apakah fixed asset tersebut sudah diasuransikan dan aplikasi insurance coverage-nya cukup atau tidak. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan aset tidak berwujud. Yang pertama, sifat dan contoh pemeriksaan aset tidak berwujud. Pengertian dan sifat aset tak berwujud menurut PSAK nomor 19 revisi 2015. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Sedangkan biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan jumlah yang didistribusikan ke aset saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu. Kemudian amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Kemudian jumlah tersusutkan adalah biaya perolehan aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dikurangi nilai residunya. Jumlah tercatat aset adalah jumlah aset yang diakui dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Kemudian nilai residu dari aset tak berwujud adalah jumlah estimasi yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan aset jika saat aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya. Kemudian selanjutnya nilai spesifik entitas adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan entitas akan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan dan dari pelepasan aset tersebut pada akhir umur manfaatnya atau yang diharapkan terjadi saat penyelesaian liabilitas. Selanjutnya adalah nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Kemudian yang kedua adalah tujuan pemeriksaan aset tak berwujud. Untuk tujuan ada beberapa. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tak berwujud. Yang kedua, untuk memeriksa apakah perolehan atau penambahan dan penghapusan aset tak berwujud didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap serta diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan masih mempunyai kegunaan di masa yang akan datang. Yang keempat, untuk memeriksa apakah amortisasi aset tak berwujud dilakukan sesuai dengan standar keuangan atau ETAP, STREP, PSAK, atau IFRS. Dan yang kelima, untuk memeriksa apakah hasil atau pendapatan yang diperoleh dari aset tak berwujud sudah dicatat dan diterima oleh perusahaan. Dan yang keenam, untuk memeriksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya yang kedua adalah audit prosedur atas aset tak tetap atau tak berwujud. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tak berwujud. Yang kedua, minta perincian aset tak berwujud per tanggal laporan posisi keuangan. Dan yang ketiga, cocokkan saldo awal dan saldo akhir ke buku besar lalu cek footing dan cross footing. Yang keempat, periksa penamaan aset tak berwujud. Yang kelima, periksa amortisasi dan penghapusan jika ada aset tak berwujud. Yang keenam, periksa perjanjian-perjanjian yang dibuat entitas dengan pihak ketiga yang ingin menggunakan hak paten, hak cipta, franchise yang dimiliki perusahaan. Dan yang ketujuh, periksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.